Nah, sebenarnya Pak Purbaya ini kan menginginkan ya supaya uang yang ada di Republik ini itu digelontorkan ke masyarakat, ke perbankan supaya ekonomi bergerak, kalau bisa tumbuh. Ya jangan disimpan gitu kan. Nah, tapi di lain pihak memang teman-teman kita di Pemda saat ini menjadi hati-hati untuk mencairkan uang itu. Kan nggak bisa uang misalnya katakanlah Pak KDM ya, Kang Dedi ada 4,1 triliun kata Pak Purbaya kan. Nah ternyata kan uang itu hanya ada 3,8 triliun setelah dicek dari Bank Indonesia. Itu nggak apa-apa. Ya Pak Purbaya benar, Kang Dedi juga benar karena sumber datanya berbeda. Pak Purbaya ini menggunakan data Bank Indonesia berdasarkan laporan bulanan. Sedangkan Kang Dedi menggunakan data Kementerian Dalam Negeri yang namanya Sistem Informasi Keuangan Daerah. Itu tiap hari berubah. Nah, saya mau sampaikan per tanggal 28 kemarin ya, uang kas Jawa Barat itu sudah 2,6 triliun kalau saya nggak salah ya. Berarti sudah dibelanjakan juga terus. Kita melihat langkah Purbaya ini paling tidak menyadarkan, di shock gitu kan. Daerah, bagaimana uang-uang yang saya kira kasus uang mengendap bukan hanya sekarang. Beberapa tahun yang lalu ada gubernur masuk penjara gara-gara pengendapan uang. Yang kemudian diteliti ada penyimpangan. Jadi kalau tadi dikatakan langkah Purbaya, saya kira ini dalam satu singkatan ini namanya LBP. Langkah Berani Purbaya. Dan benar tadi Prof. Rizal Jalil itu ini langkah yang benar gitu kan. Dan juga benar, ini bukan karena Bang MSK Bang senior kita, langkah ini langkah yang baru gitu kan. Walaupun nggak baru-baru juga kali Bang Kaban itu. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang seputar keadilan hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya. 1 bulan terakhir ini, jagat publik dihebohkan oleh seorang koboi kabinet. Menteri Purbaya, pernyataan-pernyataannya membuat decak kagum publik, tapi juga membuat ketar-ketir pejabat lainnya, para menteri, termasuk juga pejabat-pejabat kepala daerah. Terakhir, Menteri Purbaya menyampaikan ada anggaran negara yang diendapkan. Sontak publik pun tercengang. Apa pula ini? Ada uang yang diendapkan. Media kemudian mengkonfirmasi paling tidak pada 2 orang gubernur. Ke Gubernur Jakarta, Mas Pram. Mas Pram mengakui bahwa memang ada yang diendapkan. Lalu yang menarik ketika media mengkonfirmasi ke Gubernur Jawa Barat, KDM, Gubernur Jawa Barat menampiknya, bahkan beliau merasa penting untuk melakukan konfirmasi ke berbagai pihak, bahkan ke Bank Indonesia. Terakhir KDM membuktikan bahwa tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Menteri Purbaya. Untuk itu dia mengundang BPK untuk memeriksa keuangan, alur keuangan di provinsi yang dia pimpin. Apapun ceritanya, ini fenomena menarik. Publik mulai ikut bicara, ikut memberikan masukan, ikut mengkritik soal tata kelola keuangan negara. Karena itu, sesi kali ini kita sengaja mengundang seorang tokoh pemerhati tata kelola keuangan negara dengan Prof. Rizal Jalil, yang dulu dikenal dia sebagai koboi Senayan di DPR dulu.
Lalu beliau juga pernah memimpin soal penertiban tata kelola keuangan negara ini di Badan Pemeriksa Keuangan. Seperti biasa, kita juga didampingi oleh pengamat kebijakan politik Dr. MS Kaban dan pakar hukum konstitusi kita, Advokat Muhammad Joni SHMH. Prof. Jalil, sudah lama kita nggak ketemu ini. Ya, terima kasih undangannya. Prof. Jalil, saya ingin pertama sekali, karena di media sosial berseliweran juga tulisan Anda ini terkait soal langkah-langkah menarik Pak Purbaya ini. Anda sebenarnya ingin menjelaskan apa di sejumlah tulisan Anda ini tentang Menteri Purbaya yang disebut-sebut sebagai seorang dengan gaya koboi ini? Ya, sebenarnya bagi publik ya, terutama ya, ini sesuatu hal yang baru ya. Karena sejak pasca Orde Baru sampai dengan menteri yang barusan diganti oleh Pak Purbaya ini, kita kan selalu dinyanyi-bobokkan dengan kalimat-kalimat normatif. Ekonomi kita terkendali, ya kan? Tanpa ada sebuah penjelasan yang sifatnya numerik gitu ya. Kalaupun ada penjelasan, publik nggak ngerti. Iya, ini tiba-tiba kita mendengar, melihat ya, seorang menteri yang bicara begitu terbuka. Ada uang 200 triliun, ada uang 243 triliun, segala macam itu ya. Yang di Bank Indonesia, yang mengendap segala macam itu. Nah, jadi publik itu sebenarnya pertama menurut saya dilibatkan ya dalam konteks bahwa ini juga mereka harus tahu sebenarnya. Tapi bagi para elit tertentu ya, birokrat juga, mungkin ini kaget gitu loh. Nggak terbiasa. Menteri Keuangan ngomongnya begini gitu loh. Menurut saya nggak apa-apa itu. Dia membangun sebuah diskursus untuk melibatkan masyarakat biar tahu persoalannya. Kita kembali dengan soal yang mengendap tadi ya. Nah, sebenarnya Pak Purbaya ini kan menginginkan ya supaya uang yang ada di Republik ini itu digelontorkan ke masyarakat, ke perbankan supaya ekonomi bergerak, kalau bisa tumbuh. Ya jangan disimpan gitu kan. Nah, tapi di lain pihak memang teman-teman kita di Pemda saat ini menjadi hati-hati untuk mencairkan uang itu. Kan nggak bisa uang misalnya katakanlah Pak KDM ya, Kang Deddy ada 4,1 triliun kata Pak Purbaya kan. Nah, ternyata kan uang itu hanya ada 3,8 triliun setelah dicek dari Bank Indonesia. Itu nggak apa-apa. Ya, Pak Purbaya benar, Kang Deddy juga benar, karena sumber datanya berbeda. Pak Purbaya ini menggunakan data Bank Indonesia berdasarkan laporan bulanan. Sedangkan Kang Deddy menggunakan data Kementerian Dalam Negeri yang namanya Sistem Informasi Keuangan Daerah. Itu tiap hari berubah. Nah, saya mau sampaikan per tanggal 28 kemarin ya, uang kas Jawa Barat itu sudah 2,6 triliun kalau saya nggak salah ya. Berarti nah, sudah jadi dibelanjakan juga terus. Karena apa? Menyerap anggaran itu kan harus menunggu dulu masuk surat pertanggungjawabannya. Ya, nggak bisa ujuk-ujuk begitu. Nah, jadi menurut saya poinnya adalah Pak Menteri Keuangan benar, dia ingin supaya kementerian dan Pemda ini segera menyerap anggaran yang ada supaya ekonomi tumbuh, ekonomi bergerak, ya kan? Nah, Pemda juga hati-hati gitu lah. Nah, yang menarik bagi saya adalah sebenarnya ada keinginan dari teman-teman Pemda, gubernur untuk melakukan check and recheck. Itu bagus dan itu harus didorong gitu loh. Nah, selama ini kan seolah-olah apa yang dibicarakan Menteri Keuangan iya semua gitu loh. Dia cek KB itu bagus menurut saya. Mungkin daerah takut dikurangi transfernya ke daerah itu. Iya, itu lagi-lagi ya kan? Itu bukan kebijakan Pak Purbaya, itu kan sebelum Pak Purbaya, makanya dia bantah. Itu bukan kebijakan saya, bukan saya yang motong. Nah, kemudian Pak Purbaya coba bicara sama DPR, kan sekarang udah ditambah. Ya, jadi menurut saya baik apa yang dilakukan oleh teman-teman gubernur, Pak Purbaya itu semuanya benar itu, nggak apa-apa. Jadi yang dilakukan KDM itu udah benar, menurut saya nggak apa-apa. Nah, cuman supaya terukur saja ya, supaya masyarakat juga jangan terlalu bingung gitu loh. Iya. Sekalian untuk
tambah konten juga ya. Prof, langkah-langkah Pak Purbaya ini kan seperti Anda singgung tadi, para birokrat juga agak gimana gitu. Oh iya, jadi kalau bagi Pak Purbaya ini ya, saya mau jelaskan dulu ya. Saya secara pribadi, saya tidak mengenal dia. Tapi mungkin di beberapa acara publik yang saya hadir, karena dia pernah di Maritim, dan saya dulu pernah mengkoordinir, memimpin audit Kementerian Maritim ya. Jadi beberapa event itu mungkin beliau hadir dan saya juga hadir ya. Tapi kita secara pribadi tidak pernah ada kontak gitu. Supaya apa yang saya jelaskan ini nggak bias ya. Pertama, ini orang ya yang punya karakter menurut saya. Ya, dia bicara apa adanya. Nah, kalau ada orang ya yang berbicara terlalu menahan diri, terlalu hati-hati, berarti ada apa-apa dong. Kalau Pak Purbaya dia nggak punya beban, dia nggak punya, ya katakanlah tidak pernah ada masalah, dia baru juga di pemerintahan, ya kan? Nah selama ini dia di LPS juga tidak pernah ada masalah, dan saya yakin kalau Purbaya sudah jadi ketua LPS waktu Senturi tidak akan ada kasus Senturi, yakin saya. Nggak akan kejadian itu? Ya, kenapa? Karena dia ini betul-betul menghitung segala sesuatunya. Saya teringat apa yang dikatakan almarhum Rizal Ramli itu, sebagai penanggung jawab fiskal itu harus rajin menghitung gitu. Dan dia hitung benar. Contoh, dia bilang, saya tidak akan naikkan pajak. Nanti akhir tahun saya akan hitung, bisa nggak PPN ini kita turunkan? Itu kan bagus. Kita ingat nggak apa yang terjadi pada era terakhir kekuasaan Jokowi? Kan menaikkan pajak PPN itu 12%, gila itu, 12%. Nah, oleh Pak Prabowo langsung diturunkan kan gitu. Nah, pertanyaan kita, apakah semua kemarin itu udah dihitung nggak? Dihitung itu bukan di atas kertas saja, tapi kemampuan masyarakat juga. Bapak kalau belanja, katakanlah kita beli Supermi misalnya, Bapak udah bayar PPN 10%, berarti siapapun di Republik ini, termasuk kalangan bawah, itu membayar itu. Makanya Purbaya bilang 1% saja PPN itu 70%, 70 triliun. Nah, menurut saya, kalau ada orang tersengat dengan tingkah laku, pola pembicaraan Pak Purbaya, menurut saya nggak perlu itu. Nggak apa-apa, Pak Purbaya terus saja kayak begitu, menurut saya nggak masalah itu. Kenapa kita harus, orang terbuka kok, iya kan? Nah, orang yang berani terbuka seperti itu, kalau dia tidak ada masalah, kalau dia tidak punya beban, dan dia betul kok, dia mau menggerakkan ekonomi, makanya waktu dia melakukan mengatakan bahwa ada uang di Bank Indonesia, saya akan taruh di bank pelaksana ya, Bank Himbara. Itu bagus menurut saya. Dan dia bukan hanya ngomong doang kan. Seminggu kemudian betul-betul dia taruh. Dan setelah dia taruh, dia datang ke perbankan itu. Hei, perbankan, lu taruh di mana itu duit? Kira-kira begitulah. Dan itu memang benar. Bukan berarti dia mengintervensi perbankan. Enggak, Pak. Dia bendahara umum negara kok. Dia penanggung jawab fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara nomor 1 tahun 2004. Dia bendahara umum negara, dia penanggung jawab fiskal. Setelah presiden itu dia, Pak. Jadi presiden itu menyerahkan kekuasaan keuangan negara itu ke dia. Dia tuh wakil pemerintah kok. Jadi nggak ada istilah dia mengintervensi kementerian. Tapi dia juga harus tahu persis ya uangnya digunakan untuk apa ya? Lah iya, dia datang ke PU. Kenapa? Karena PU itu anggarannya cukup besar. Dan PU juga tidak mungkin penyerapannya itu bisa mencapai 90% ke 2 September. Nanti, akhir Desember baru. Karena kan perjalanan fisik, Pak. Nah, dia datang ke situ, udah tepat menurut saya itu. Dan dia datang ke perbankan juga udah tepat itu. Karena apa? Sebagai bendahara umum negara, sebagai pengelola fiskal, dia harus tahu uang itu kemana. Dan makan dia bilang, kalau ada masalah dia akan bantu. Kan hebat itu. Selama ini mana ada, Pak? Semua menteri itu dipanggil menghadap Menteri Keuangan. Ini Menteri Keuangannya datang. Ini fenomena baru yang harus kita yang harus kita dukung gitu ya. Tapi kembali pembicaraan awal tadi, saya bukan cowboy sebenarnya ya. Cuman ya tapi gayanya masih bahas gaya anak muda ya, di Senayan dulu. Gitu ya. Gitu. Saya kira gitu, Pak. Prof, sedikit lagi nih. Kembali ke soal di Tenggarai, pemerintah daerah mengendapkan tadi. Akhirnya di ujungnya Gubernur KDM menantang
BPK untuk memeriksa tata kelola keuangan di Jadi gini, Anda gimana? soal penyerapannya dia, pertama Bapak ingat gak bahwa keputusan politik anggaran kita ya tidak seperti tahun sebelumnya. Kan ada perubahan sebelum bulan Juli kan. Nah itu namanya kebijakan politik anggaran. Jadi karena pemerintahan baru, itu biasa Pak, ada kebijakan yang baru ditetapkan. Nah bagian dari kebijakan ini juga soal teknis, misalnya soal penggunaan semua instrumen TKDN semua ya, termasuk juga yang terkait dengan sistem lain yang pengadaan anggaran itu kan ada perubahan. Nah ini kan sebenarnya nggak bisa ujuk-ujuk langsung mulai Pak, ada error. Ini kan harusnya melalui uji coba, itu juga berpengaruh. Yang kedua penyebabnya adalah terus terang aja Pak, kalau Bapak tanya ke ASN itu aparat sipil negara kita ya, pegawai negeri itu, mereka nggak mau jadi PPK itu, capek Pak. Mereka bilang kita udah kerja benar aja Pak, biar salah juga. Belum lagi ini barang panas. Nah, iya kan. Nah kemudian juga tidak ada reward khususnya ya buat mereka. Nggak ada itu PPK, yuk bisa naik pangkat atau nggak ada itu. Nah itu salah satu penyebabnya. Jadi ada faktor kebijakan, ada faktor teknis, ya. Nah kemudian yang paling penting lagi, semua program yang sifatnya fisik, ya, terutama yang di PU dan kementerian lain yang sifatnya fisik itu memang baru terserap pada kuartal keempat, Desember, sebelum tanggal 26 Desember gitu loh. Nah, masih semua hati-hati gitu kan, nggak ada masalah menurut saya. Masalah ya? Itu, cuman tinggal dijelaskan. Nah, sekarang persoalannya apa? Pak Purbaya membuka ke publik, gitu lah, ya kan? Nah, selama ini kan orang nggak tahu. Menurut saya KDM benar itu, nggak ada masalah yang begitu. Dan makanya tadi saya bilang bahwa per 28 Oktober kemarin kan udah turun Pak, ya. Karena sudah mulai. Sudah lagi belanjaan lah. Biasanya itu per 26 Desember itu Pak, penyerapannya ya sekitar di atas 90 lah, 92 atau berapa. Nah terus minta BPK mah nggak usah diminta, dia sudah punya kan jalan aturan sendiri ya? Kapan dia datang, kapan dia masuk ya, kecuali kalau DPR minta untuk menginvestigasi sebuah entitas, itu bisa. Tapi publik juga ragu laporan BPK ini. Misalnya sekarang ya BPK diminta mengaudit kereta api cepat, itu bisa. Itu harus DPR yang minta atau presiden. Tapi kalau yang reguler terkait keuangan APBD semua gitu, itu kan udah ada jadwalnya Pak. Udah ada jadwalnya. Tenang aja. Pak Kaban, bagaimana Anda melihat ini secara politik langkah-langkah dari Menteri Purbaya ini? Kalau dari sisi politik seperti apa ya? Terima kasih Bung Adi, Profesor Jalil yang bisa hadir, juga Joni. Jadi kita jangan lepas ya bahwa Purbaya adalah Menteri Keuangan yang dipilih oleh Prabowo Subianto. Ya, dia sebagai presiden menggantikan Purbaya menggantikan Sri Mulyani. Nah, sudah tentu apa yang menjadi langkah gebrakan kebijakan Purbaya itu adalah menerjemahkan apa yang menjadi visi presiden. Ya. Nah, dari awal sejak presiden itu dilantik, presiden ini kan dia ingin ada penataan, ya, ada penataan dan ada pembenahan. Kemudian bagaimana supaya apa yang menjadi visi dia tentang perubahan masyarakat, ya, sehingga tidak terjadi kontradiksi, tidak terjadi paradoks itu sudah menjadi komitmen presiden. Nah, jadi apa yang jadi komitmen presiden dengan apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan ini mesti nyekup, ya, mesti sejalan. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya ini memang bisa karena itu tadi, ini semacam istilahnya shock. Shock terapi ya. Ustaz, apakah shock terapi atau shock brain? Jadi kejutan untuk
kesadaran berpikir itu ya. Jadi dikagetin. Nah, memang kalau sudah orang kaget, kalau cek tensi kan ada cenderung naik tensi juga tuh, dak-dikduk kan. Nah, ini apa maksudnya ini kan gitu. Nah, tapi yang paling penting ya dari apa yang dilakukan oleh Purbaya ini, satu, publik semakin terlibat. Ya, jadi publik ini terlibat dia. Mereka dikasih tahu, ya, dikasih tahu bahwa ada persoalan-persoalan yang selama ini tadi dianggap semua sudah mantap, ternyata tidak, gitu kan? Nah, contoh yang paling sederhana masalah WUS ini, ya, masalah WUS. Saya pikir cara yang disampaikan oleh Purbaya sebagai Menteri Keuangan itu sudah pas. Ya, kenapa pas? Karena memang dari awal ini adalah bisnis, ya, B2B, ya. Jadi bisnis pertama memang negara, ya kan, negara Cina, karena Cina itu kan negara komunis, semua itu kan negara, ya kan. Nah, jadi bisnis dia, ya. Tentu yang namanya bisnis itu ya nggak ada cerita kalau nggak cari untung. Memang mau Cina rugi, nggak mungkin lah, dosanya diminta susah. Ya, karena Cina nggak kenal dosa kan. Cina kan nggak kenal dosa, jadi diminta dia nggak bakal ini gitu. Apa itu dosa katanya gitu kan. Nah, jadi kasus WUS ini saya kira itu sudah pas karena dari awal Joko Widodo tuh bilang nggak pakai APBN, ya kan? Ini semua udah perhitungan, ya kan gitu. Nah, kemudian terjadi masalah seperti sekarang, ada suasana kan, bahwasanya ada tagihan apalah segala macam yang kalau dalam bahasa ekonominya default, ya. Nah, itu ada kewajiban. Nah, kalau bisnis to bisnis, ngapain pakai APBN? Nah, itu saya pikir pas, itu logika itu pas. Kalau bisnis, selesaikan aja bisnis to bisnis, karena BUMN dengan BUMN. Ya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin melibatkan uang negara, nah pihak-pihak ini perlu dideteksi jantungnya, gitu. Jadi bagaimana ada sesuatu barangkali gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu kita melihat langkah Purbaya ini paling tidak menyadarkan, di shock gitu kan. Daerah, bagaimana uang-uang yang saya kira kasus uang mengendap bukan hanya sekarang. Beberapa tahun yang lalu ada gubernur masuk penjara gara-gara pengendapan uang. Yang kemudian diteliti ada penyimpangan. Langkah Purbaya ini secara politik menguntungkan presiden atau malah bikin repot nih? Oh tidak, jadi ini merupakan sesuatu yang baru. Jadi ketika presiden mengatakan, katakanlah kejar sampai Antartika gitu kan, nah ini dikejar sampai anggaran daerah aja udah kebuka kan gitu. Jadi gak usah sampai ke Antartika, dibuka aja anggaran daerah. Nggak pernah dibuka. Nah, yang mengendap itu, nah tetapi pemerintah juga, pemerintah Presiden PS08 ini dengan Purbaya juga harus melacak kenapa terjadi pengendapan itu. Gitu loh. Kenapa orang ogah menggunakan gitu kan? Apakah ini karena terlalu banyak, ya kan? Terlalu banyak yang terlibat, ya, terlalu banyak orang yang mau ikut cawe-cawe, ya, sehingga orang tidak mau ambil risiko. Ada juga gubernur, bupati yang nggak ada urusan, ya, dia yang penting mengembalikan modal kampanye misalnya kan, modal positif itu. Nah, jadi dengan apa yang dilakukan Purbaya ini untuk kejutan ini ya, untuk shock ini, supaya orang mulai semua berpikir rasional dalam menggunakan anggaran dan kemudian prudent, hati-hati, dan bagaimana good governance. Nah, ini yang perlu ditata. Ini yang perlu jadi tidak hanya sekedar kejutan. Dia sebagai bendahara kan memang dia wajib, ya. Berapa uang yang Anda pakai? Untuk apa saja? Ya kan? Nah, kemudian itu apakah sesuai dengan jadwal? Nah, gitu loh. Nah, jadi bagi saya ya, apa yang dilakukan oleh Purbaya ini
untuk ke depan paling tidak bisa menjawab kelesuan yang selama ini terjadi, yang dianggap semua sudah nyaman, mapan, ya kan? Nah, tapi dengan kejutan ini paling tidak, apakah 2026 tax ratio naik, ya kan? Dengan kejutan-kejutan ini, ya, dari dana BI masukkan ke bank, bank diperintahkan ini apakah disalurkan sesuai dengan tujuan bisnis supaya ada gerakan ekonomi, ya kan, apakah dari sisi supply, apakah dari segi demand ini bisa digerakkan, gitulah kira-kira kan kalau ininya. Nah, sekarang apakah itu bisa mendorong tax ratio yang sekarang menurun? Nah, kemudian bagaimana penerimaan fiskal kita? Ya, selama beberapa tahun ini kan kecenderungannya, ya, itu kadang-kadang untuk angka 90% targetnya turun nih, kan gitu, ya. Kan itu bisa saja, itu kan masalah taktik, ya, bagaimana supaya opini jangan. Nah, jadi ini tantangan yang besar. Nah, kemudian jadi lapangan pekerjaan dan kemudian masyarakat ini. Nah, bagi saya yang paling penting dari semua langkah-langkah ini kan kepercayaan publik, kepercayaan internasional. Nah, kepercayaan internasional ini suka tidak suka, saya tetap melihat bagaimana reaksi pasar terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, ini penting, ya kan. Jadi mesti ada indikator-indikator ke depan yang menunjukkan bahwa langkah Purbaya ini berpengaruh menggerakkan semua kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat, dan masyarakat ikut terlibat, ikut Otomatis yang bergerak daerah itu tadi, ya, mau tidak mau. Tapi yang penting bagi yang perlu kita ingat, bagaimana dana alokasi umum itu betul-betul habis digunakan, bagaimana dana bagi hasil, bagaimana program-program, proyek-proyek yang betul-betul clean dari berbagai macam nuansa-nuansa yang mendorong pertumbuhan ekonomi gitu. Karena sesuai dengan omongan Purbaya juga bahwa mulai dari periode KIP 2 ya sampai dengan periode Jokowi ini, pertumbuhan ekonomi itu kan nggak pernah 6%, selalu di bawah 6%. Nah, jadi saya pikir ini paling tidak dengan langkah yang dilakukan oleh Purbaya ini, dengan ada shock ini, semua orang bergairah. Jangan sampai kena shock lalu stroke, itu bahaya. Itu yang perlu dihindari, ya, karena shock, kaget, ya kan langsung stroke. Anda setuju seperti yang disampaikan? Saya mau nambahin dikit mengenai us, ya, boleh ya? Ya. Jadi kenapa tadi saya sepakat Pak Kaban itu, ya. Jadi lihat dulu perjanjian dulu gitu kan. Perjanjiannya bagaimana pada saat kereta cepat itu mau dibangun, ya kan? Kalau B2B harus, ya, jangan minta APBN lagi, dan yang lebih penting lagi, dan antara itu kan sekarang menguasai semua dividen BUMN. Pada tahun 2024 itu sekitar 90 triliun. Nah, 2025 diperkirakan 100 triliun. Ya udah pakai aja uang itu, kenapa harus minta APBN gitu. Kalau dan antaranya mau, ya. Kita konfirmasi dulu nih ke Bang Joni. Bang Joni, tulisan Anda yang beredar di jagat media sosial ini soal Purbaya, nah kan Anda menyinggung ini soal uang, ini menyangkut soal kedaulatan negara. Anda bisa jelaskan nggak ini apa hubungannya langkah Purbaya dengan soal kedaulatan negara ini? Ini saya ikut nimbrung juga lah ini. Nggak enak juga kalau nggak sumbang dengan senior-senior saya ini, kan. Jadi kalau tadi dikatakan langkah Purbaya, saya kira ini dalam satu singkatan ini namanya LBP. Langkah Berani Purbaya. Dan benar tadi Prof. Rizal Jalil itu, ini langkah yang benar gitu kan. Dan juga benar, ini bukan karena Bang MSK Ban senior kita, langkah ini langkah yang baru gitu kan. Walaupun nggak baru-baru juga kali Bang Kaban, ya. Dan saya tambahkan ini langkah yang konstitusional. Karena yang namanya keuangan negara itu adalah kedaulatan rakyat. Ini mohon izin Pak Rizal Jalil yang paham soal A to Z tentang keuangan negara. Dan karena ini adalah keuangan negara, maka rakyat harus ikut. Rakyat harus dikasih tahu. Dilibatkan. Rakyat harus dilibatkan. Ya, ajak partisipasi.
Tapi bukan partisipasi ece-ece, partisipasi palsu. Ini harus ada yang namanya partisipasi bermakna, meaningful participation. Dan karena itu ini adalah LBP yang benar, baru dan konstitusional. Ya. Dan karena itu Ada LBP yang tidak konstitusional. itu lain lagi tuh ceritanya ini, kan? Nah, karena itu saya kira Tapi ini perlu ditegas, LB itu tuh langkah berani Purbaya. Dan karena dia benar, karena ini adalah sesuatu yang baru yang ditunggu oleh rakyat, dan karena itu konstitusional. Dan kita nggak boleh lupa bahwa Menteri Keuangan, ini izin Bang Rizal Jalil, dia kalau di dalam Undang-Undang Keuangan Negara kan dia adalah kepalanya keuangan negara kita. Dia adalah Officer of Financial Chief of Financial Officers, itu begitu bunyinya. Dan kalau menteri-menteri teknis kan yang pelaksanaannya gitu kan. Jadi agak aneh juga kalau ada ketua Komisi 11 yang mengatakan jangan ikut komentar-komentari kementerian yang lain. Dia berkepentingan, dia stakeholder utama sebagai Chief of Financial Officer yang berkepentingan untuk ini mengendap nggak uang saya ini. Karena kalau mengendap, kalau diam, kan ada biayanya. Uang berbiaya dengan uang, ada bunganya. Sebagian dari pinjaman, utang, dan lain-lain, kan? Dan uang itu harus mengalir supaya badannya sehat, gitu kan. Kalau dalam ilmu kedokteran, ini izin, kalau kaki ini nggak bergerak, organ tubuh kita ikut mengecil, katanya Bang Meskapan. Jadi kalau uang nggak bergerak, ya rakyat nggak bergerak juga lah nafasnya. Karena kesehatan dana itu adalah kesehatan pengalirannya. Dan yang nggak kalah penting adalah, saya kira ini keberanian Purbaya itu menjadi lengkap. Karena presidennya juga berani, Bang Kaban. Ya. Jadi menteri keuangannya berani, kemudian presidennya berani, dan saya kira nggak ada yang offside. Kalau sudah offside atau ada yang salah, mungkin menit pertama aja udah kena senggak itu, gitu kan? Senggak di bahasa Medan Bang, atau kena semprit gitu kan. Ingat dulu ada pembantu presiden yang waktu ceramah soal teh manis dingin kan, langsung minta maaf dan minta ampun. Jadi kalau Purbaya memang tidak diridhoi oleh presiden, saya kira udah lama kena senggak nih, udah lama kena semprit. Jadi keberanian seorang Purbaya plus dengan keberanian seorang presiden, dengan itu kita harus dorong keberanian rakyat untuk aktif, meminta aktif, bahkan secara aktif kami harus dilibatkan dalam kebijakan keuangan negara ini. Mestinya dulu ketika B2B, pembangunan kereta cepat, itu rakyat harus bersuara bahwa ini adalah B2B, jangan ajak dan libatkan lagi keuangan negara, kan? Sebenarnya kan pelibatan keuangan negara dalam proyek-proyek mangkrak ini kan bukan hal yang baru. Ya. Dulu ada BLBI, bank buku operasi, bank yang akhirnya di blanket garanti oleh pemerintah dengan bailout segala macam. Itu kan lagu lama yang berlindung di balik satu frasa, kepentingan negara. Kepentingan negara apa? Kepentingan negara kalau kita kumpulkan polanya sama aja, Bang Kaban. Polanya ada kelompok elit tertentu atau oligarki tertentu yang minta dilindungi dengan dana negara, gitu kan. Jadi ketika mendefinisikan keuangan negara, mendefinisikan ini perlu dibantu atau bahkan di bailout oleh negara, dulu rakyat nggak ikut-ikut. Padahal kalau kita mengacu kepada babon ajaran hukum konstitusi kita atau keuangan negara itu adalah konstitusi, mestinya diminta pendapatnya kepada rakyat. Saya tidak tahu apakah dulu pendapatnya DPR juga diminta, tetapi apakah itu otentik? Sebagai pendapat rakyat, redo tidak rakyat dinaikkan pajaknya karena ada beban biaya yang harus diposting di dalam APBN kita hanya untuk kepentingan dari sesuatu proyek yang mangkrak kemudian digantikan dengan pajak tadi dari PPN 11 menjadi 12 dan seterusnya. Jadi kan DPR kerap kali nggak nyambung suaranya dengan rakyat. Ya? Nah, inilah yang harus disambungkan. Ketika DPR bahkan pemerintah dan bahkan ilmuwan, saintis politik dan hukum kita menganggap keuangan negara itu adalah digodok di tempat yang sepi, tersembunyi, ber-AC,
tidak boleh dibicarakan di kedai kopi oleh rakyat, disitulah terjadi endap mengendap itu. Dan biasanya ini mengendap ini kan bahasa Melayu Bang Kaban. Asal katanya endap. Endap itu biasanya sembunyi. Kalau ada sembunyi pasti ada yang disembunyikan. Mengendap-endap ya. Mengendap-endap. Takut untuk Dilihat orang. dilihat orang, diketahui apa belangnya. Jadi kembali kepada pokok soal kita bahwa langkah berani berbahaya ini konstitusional. Dan bagaimana caranya ke depan, ini harus punya tata kelola konstitusionalitas keuangan negara. Dan itulah tadi tata kelola keuangan negara ini harus lebih baik. Dan agaknya memang sudah saatnya kita mereview lagi Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan sekaitan dengan paket pemeriksaan keuangan negara. Karena sekarang ini kan itu paket yang lama yang harus kita reproduksi lagi dengan perkembangan saat ini, dan harus Sudah 20 tahun. sudah sekian tahun, dan karena itu kita harus kembalikan kepada apa yang dilakukan oleh Purbaya. Itu adalah langkah berani Purbaya untuk meletakkan bahwa keuangan negara itulah kedaulatan rakyat. Libatkan, dan bukan cuma dilibatkan, tapi pelibatan yang bermakna dan juga substansinya. Harus substansinya adalah keuangan negara yang mengalir pada rakyat, bukan kepada oligarki atas. Saya kira itu poin saya, Abah, untuk pertama, bahwa langkah berani Purbaya adalah berani, baru, dan konstitusional. Tadi ya, saya mau tambahkan ya soal uang ke rakyat itu ya. Pada saat Pak Purbaya menempatkan uang di perbankan ya, di Bank Himbara, dia bilang apa? Uang ini jangan kalian taruh untuk konglomerat ya kalian. Satu. Yang kedua, jangan dipakai untuk main palas. Nah, itu kan luar biasa, Pak. Jadi ada rambu-rambu ya. Penempatan itu juga nggak sembarangan menurut saya. Jadi sudah benar itu. Nah sekarang ya kita minta kepada perbankan ini betul-betul uang itu bisa menggerakkan ekonomi, terutama sektor UKM-nya gitu kan. Kementerian lain ini kan dengan langkah-langkah Pak Purbaya itu seperti Prof sebutkan tadi kan ini kan ya praktis merasa terganggu nih. Iya. Saya kira tidak perlu merasa terganggu ya, dan sampai sekarang pun saya tidak pernah mendengar ada statement salah satu menteri yang misal mengatakan bahwa dia terganggu dengan pola kerja Pak Purbaya, itu enggak ya. Justru saya beberapa menteri malah berterima kasih, seperti Menteri PU, dia merasa diingatkan. Malah dia bilang kalau kurang anggarannya nanti saya tambah gitu loh. Tapi Menteri PU kan dia punya SOP yang ketat juga ya, bagaimana uang itu cair. Makanya saya bilang tadi bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan teknis gitu ya, misalnya bendungan atau jalan raya, itu kan biasanya memang pada semester keempat, kuartal keempat, bulan Desember itu baru penyerapannya meningkat gitu loh. Nah kecuali kalau beli Chromebook harusnya kan cepet gitu ya. Nah, tapi benar juga, jangan jadi masalah gitu loh. Saya kira kalau ada yang merasa terganggu, salah itu, keliru itu. Justru harus didukung pola Pak Purbaya ini. Dia juga bilang, saya tidak pernah menyulitkan kementerian. Malah saya bilang kalau kurang anggarannya ngomong, saya bantu kan. Kan bagus Pak. Iya kan? Nah kita kaget karena pola seperti ini selama ini nggak ada. Itu persoalannya. Karena kebanyakan, ya mohon maaf ya, mungkin menteri lain yang harus menghadap Menteri Keuangan yang dulu-dulu gitu loh. Ini malah Menteri Keuangan yang mendatangi kementerian teknis. Ya, saya pikir ya, saya ingin mempertegas kembali ya. Jadi tadi ini kan sesuatu yang dikatakan konstitusional ya. Kemudian ini adalah juga menggugah publik, kesadaran publik, dan juga menimbulkan efek kejut kepada beberapa kementerian. Nah, jadi ketika ada uang yang dimasukkan dari BI ke bank-bank pemerintah, nah di sini yang belum terlihat adalah apa program dari kementerian-kementerian yang bisa menggerakkan kegiatan ekonomi itu. Misalnya sektor perindustrian. Bagaimana? Apa sektor industri yang
memerlukan injeksi ya capital yang dia punya prospek ekonomi. Tapi kemudian apa kebijakan yang perlu membackup ini? Ya, karena begini, setelah krisis COVID ya di seluruh dunia itu kan bermasalah. Ya, yang tadinya semua orang sangat kagum dengan pasar bebas, ya kan? Ternyata mulai ada langkah-langkah baru Amerika Serikat misalnya, ya. Nah, karena Trump ingin menggerakkan ekonominya, dia bikin kebijakan. Kok orang lain surplus, aku minus? Maunya balance dong. Nah, jadi ini juga sama, ya. Jadi sektor-sektor yang bisa menyerap dan menaikkan tingkat produksi tadi itu, yang karena ini pakai bank, apa yang menguntungkan? Nah, ini yang sampai hari ini saya tidak melihat, ya, saya tidak melihat ada ide gagasan, ya, terobosan yang dibikin oleh beberapa kementerian-kementerian yang itu bisa menyerap dana yang diinginkan yang sudah dialokasikan oleh Menteri Keuangan. Ini kan untuk direct investment ini. Kawan, supaya sampai ke piring rakyat ini, ekonomi rakyat bergerak, ya kan semestinya yang paling tahu ini teman-teman daerah nih, para pemerintah daerah. Tapi dengan adanya statement Pak Purbaya ini kelihatannya Prof, ini teman-teman para kepala daerahnya over hati-hati gitu. Jadi malah takut. Jadi misalnya seperti saran Pak Kaban ini, mestinya kan pemerintah daerah, oh ini ada duit nih. Di daerah kami ini yang punya prospek ekonomi ini apa? Rakyat kami ini bisnis apa? Kan mestinya begitu. Anda lihat gimana Pak? Ya, itu harusnya kan Kementerian Dalam Negeri bisa menjembatani ya. Kalau dari bupati, dari gubernur mungkin ke menterinya agak jauh. Jadi saya mau katakan bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu melakukan itu. Kan mereka sudah tahu potensi-potensi yang dibilang Pak Kaman tadi di daerah. Nah itu dikomunikasikan. Karena uangnya sudah sampai di perbankan, ya kan, dalam sistem perbankan kita ya. Urusannya kan sebenarnya ke perbankan aja. Sudah langsung bisa ke perbankan. Kemudian yang paling penting lagi Pak Kaban, perbankan juga harus aktif melihat di mana potensi-potensi daerah yang bisa didorong gitu loh. Jadi jangan habis terima duit 200 triliun ini diam aja gitu kan. Nah, ternyata kan laporan terakhir bahwa tidak semua bank yang mampu menyerap itu. Kalau saya nggak salah hanya Bank Mandiri yang agak tinggi penyerapannya, bank lain belum. Nah ini kan bisa berkoordinasi dengan kepala daerah mana yang perlu pembiayaan di daerah itu sehingga ekonomi di daerah terutama untuk sektor UKM ini bergerak gitu loh. Itu. Pak Kawan, ini kan mestinya nyambung nih, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kan intinya itu. Karena kan yang bergerak nih harus secara keseluruhan. Anda melihatnya seperti apa ini? Langkah-langkah politik ini nyambung nggak? Politik pemerintah pusat dengan politik pemerintah daerah ini gitu. Iya, jadi gini. Jadi satu sisi ada kejutan, ya, ada kejutan yang membuat orang semua Kaget. terperangah gitu kan. Nah, tapi di sisi lain ada culture. Nah, ada budaya yang selama ini sudah mapan dalam misalnya tadi antara hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Itu kan semua sudah ada istilahnya rambu-rambu. Ada pakemnya. Ya, sudah ada rambu-rambunya. Nah, sehingga ini tidak seperti tidak merespon. Ini yang saya katakan tadi, dengan adanya kebijakan ya dari Menteri Keuangan yang memasukkan dana ke bank untuk tujuan produksi investasi yang bersifat komersial, keuntungan. Ambil contoh ya. Saya ambil contoh yang saya merasa prihatin banget, misalnya sektor kehutanan. Ya. Kontribusi sektor kehutanan terhadap GDP kita itu di bawah 1 digit. Ya, hanya 0, berapa? 0,6 apa 0,7 gitu ya. Dibandingkan dengan puluhan tahun yang lalu. Nah, kan timbul pertanyaan kenapa
Sudah habis kayunya mungkin Pak Kaban. Nah, enggak justru itu. Ya, kenapa? Nah, dengan adanya injeksi ini, bisa nggak merangsang nih, men-trigger nih industri-industri apa istilahnya di bidang industri kehutanan ini gitu, sehingga dia bergerak karena itu menyangkut menyangkut menggerakkan puluhan juta orang yang ada di sekitar hutan. Nah, ini ada nggak konsep gitu yang merespon itu, paling tidak bisa dikomunikasikan gitu loh. Kayaknya satu potensi ekonomi yang Ya, besar. jadi tetap ini hitungannya ekonomi. Nah, tapi hari ini kita belum melihat itu. Jadi pemerintah daerah juga perlu merasa apa untuk daerahnya itu yang perlu difasilitasi sehingga menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, ini mesti ada kebijakan umum ya dari presiden terhadap semua menteri-menteri ya. Nah, tapi dengan catatan ini harus mendrive pertumbuhan ekonomi, kemakmuran ekonomi masyarakat ya, sehingga penerimaan fiskal kita ke depan bisa lebih baik, ada peningkatan. Jadi apapun kita harus melihat ke sana arahnya gitu. Nih, apa saran dan masukan Anda agar yang Anda sebut tadi publik terlibat dalam langkah berani Purbaya ini bisa menguatkan langkah-langkah yang dilakukan? Ya, pertama tentu partisipasi yang bermakna, walaupun partisipasi itu bukan hanya dalam kerangka memberikan pendapat dan dalam kerangka menyalurkan aspirasinya yang secara substantif dengan tata kelola yang formil yang bermakna, tetapi juga dia harus diberikan peran. Peran itu adalah dalam satu kesatuan dari proses menata kelola kebijakan keuangan negara atau kebijakan fiskal kita. Terkait dengan yang disampaikan oleh Bang MS Kaban bahwa kebijakan-kebijakan itu bisa kita lihat dari dua sisi. Purbaya sebagai Menteri Keuangan bisa menjadi apa yang sebutlah sebagai Purbaya driver. Bagaimana Purbaya bukan cuma hanya memelototi mengendap atau tidak mengendap, tersalur atau tidak tersalur, tetapi dia juga harus menjadi stimulus, menjadi semacam energi untuk supaya pendapatan negara, sumber-sumber pendapatan negara juga bertambah gitu kan. Ketika Purbaya dan podcast ini bercerita tentang adanya 45.000 ladang minyak tidur, kemudian ini kan bukan hanya data, tapi kalau ini dihidupkan, digerakkan, diefektifkan kembali, ya saya iseng-iseng menghitung bisa dalam skala 10 tahun ke depan ditambah dengan kebijakan menambah ladang-ladang baru dan membuat kilang-kilang yang malas dibuat sekarang menjadi rajin membuat kilang. Hitung-hitungan kita itu bisa 10 tahun ke depan Indonesia menjadi anggota OPEC lagi. Jadi Purbaya driven artinya Menteri Keuangan itu harus bisa masuk ke dalam, bahkan mengingatkan, halo Kementerian ESDM, kenapa kalian tidak mengefektifkan kilang-kilang lama? Dan kalau itu dihitung pendapatannya akan efektif, termasuk ke daerah, gitu kan? Dan itu juga dalam bidang kehutanan, dalam bidang perumahan, dalam bidang yang lain-lain, dalam bidang sektor-sektor pendapatan dan pertumbuhan yang lain, kan? Tapi di sisi lain ada juga yang namanya desentralisasi fiskal, tetapi juga tidak membuat bangkitnya ekonomi kita. Ini satu agenda baru yang harus dibenahi oleh Purbaya. Saya pernah menguji undang-undang, dulu namanya undang-undang pajak daerah, retribusi daerah, Bang Kaban, Bang Rijal. Sekarang namanya undang-undang pendapatan daerah. Itu pajak daerah untuk pajak hiburan itu sampai 40% maksimal gitu. Halo, itu akhirnya membuat kaum pebisnis dan dunia usaha akhirnya mengurangi dan tidak tumbuh, bahkan terjadi ya yang mestinya A menjadi B begitu kan. Jadi dunia usaha ini kan kreatif. Ketika ada pajak daerah yang tinggi, dia akan melakukan langkah yang bisa clear dari sisi regulasi daerah. Jadi
desentralisasi fiskal itu harus berbasis kepada apa yang potensial di daerah itu, dan itu jangan diambil dari sisa-sisa daripada fiskal yang pajak pusat yang kemudian dikasih sisa-sisanya ke daerah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah local driven. Jadi local driven itu adalah daerah itu harus didorong, dikasih fasilitas, dikasih skills, dikasih pemihakan agar daerah juga bisa membangun potensi pendapatan daerah, dan itu jangan cepat-cepat suruh pula pusat untuk ngambilnya menjadi pendapatan apakah pajak, ya kan? Biarkanlah ini menjadi potensi lokal mereka yang orisinal, kemudian local driven ini menjadi satu pola. Walaupun ini tidak melulu ada di Purbaya driven dan local driven, tapi kan juga ini harus didorong oleh pemerintah dalam negeri, Menteri Dalam Negeri harus bisa mendorong ide Bank Kaaban ini. Daerah-daerah itu harus didorong bisa kreatif sebagai dia harus punya usahawan daerah yang di backup oleh pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan fiskal kita, termasuk kebijakan perpajakan dan retribusi yang mendukung daerahnya bisa bangkit, bisa bangun ekonominya dengan potensi-potensi lokalnya. Jadi dari Purbaya driven kepada local driven, kemudian ditata kelola lagi, di re-engineering lagi ke undang-undang keuangan negara kita, undang-undang perbandaran negara kita, undang-undang perpajakan kita, agar, nah itu lagi-lagi kepada ide besarnya Pak Purbaya, ya pajak bukan satu-satunya dan satu-satunya sumber yang terutama, dan jangan pula satu-satunya jurusnya adalah naikkan pajak, sikit-sikit naikkan pajak kata rakyat di daerah kan. Jadi kalau hemat saya, reformasi perpajakan itu benar tidak harus dengan mengampuni atau amnesti, tetapi menatanya dari hal yang paling potensial, paling fundamental. Kayaknya ilmu Ibnu Khaldun perlu juga diterapkan oleh Purbaya driven ini dalam hal perpajakan. Karena ketika pajak tinggi, itu tanda-tanda udah ngeri negara ini. Gitu Pak Hadi. Baik, Prof, saya mau tambahkan sedikit soal ini ya. Jadi sekarang uang sudah di perbankan. Nah, bank juga tidak bisa begitu saja memberikan kredit itu karena risikonya di mereka. Nah, saya mengusulkan supaya bank juga berkoordinasi dengan Kadin di daerah, HIPMI dan segala macam itu. Saya kasih contoh satu ya, persoalan kita ya. Saat ini itu hanya 30% dari total rakyat kita yang hampir 300 juta ini yang menikmati air bersih. Selebihnya belum. Nah, kenapa enggak uang ini misalnya digunakan untuk membangunkan instalasi sehingga semua rakyat kita yang hampir sekitar 200 juta yang belum menikmati air bersih ini dapat menikmati. Nah, itu salah satu bentuk yang bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya menyediakan air bersih untuk masyarakat, kewajiban negara dong. Ya, nah kalau pemerintah daerah bisa melakukan itu di samping kegiatan lain tadi yang dibilang Pak Kaban di bidang furniture dan segala macam ya, hilir dari kehutanan itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu seperti itu gitu. Nah, perbankan memang harus hati-hati, tapi peluang itu ada di daerah, itu ada. Yang tahu itu adalah para kepala daerah, gubernur dan bupati. Jadi mereka juga harus aktif gitu lah. Itu. Saya mau tambahkan juga ini terkait dengan tambah menambahnya kan. Ini harus ada tambah menambah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat ini. Adalah urusan perumahan rakyat. Pak Rijal, Bang Kaaban tadi sudah disebutkan bagaimana sektor-sektor di daerah itu bisa punya. Sekarang ini dengan undang-undang pemerintah daerah itu tidak punya urusan konkuren untuk membangun perumahan rakyat. Jadi itu dimonopoli, diangkat hanya menjadi urusan konkuren pemerintah pusat gitu ya. Jadi kalau urusan pembangunan perumahan rakyat itu bisa didesentralisasikan menjadi urusan konkuren pemerintah pusat, provinsi dan daerah, ekonomi daerah akan muncul. Nah, teman-teman kita sudah bisa menghitung bahwa ketika pembangunan rumah dilakukan, katakanlah nilainya 100 juta atau 150 juta sesuai dengan harga MBR, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah itu akan meningkat. Di daerah dengan pembangunan perumahan rakyat, dia akan beli kayu, ada papan di situ, ada batu bata, ada potensi daerah misalnya pasir, koral segala macam, dan apalagi menggunakan
sumber daya dari lokal, bambu dan lain-lain. Jadi ini satu hal yang harus disentuh dan kayaknya memang hitungan-hitungan itu harus dikaji lagi bahwa salah satu sumber yang harus didesentralisasikan itu adalah perumahan rakyat dan kita berikan insentif fiskalnya dan daerah bisa membangun itu. Rumah rakyat dinikmati oleh MBR dan terjadi pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan daerah melalui sektor perumahan rakyat yang itu bisa dinikmati dan menjadi retribusi daerah, bukan lagi diangkat menjadi pendapatan pusat gitu. Itu poin yang ingin saya sumbangkan sedikit lah. Baik, Bang Joni. Pahami. Prof, saya ingin catatan akhir Anda, kalau bisa juga saran, atas langkah berani Purbaya ini soal tata kelola keuangan negara ini, Bro. Ya, jadi kita sudah melihat, kita sudah mendengar ya langkah-langkah dari Pak Purbaya ini. Pertanyaannya adalah bagaimana? Apakah dia akan meneruskan ini? Ya, terutama dengan ada reaksi dari berbagai pihak itu. Saya ingin mengatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini, ya, itu pasti atas sepengetahuan Presiden. Nggak ada persoalan, lanjut aja terus. Jadi Pak Purbaya ini tetaplah menjadi dirinya sendiri dengan karakternya seperti itu. Yang kedua, dia nggak usah masuk ke partai politik menurut saya. Ya, dia bekerja baik. Nih, kalau pertumbuhan ekonominya nanti ternyata bisa 6% dan semua yang dia sampaikan itu menjadi kenyataan, otomatis orang politik akan cari dia. Contoh di luar, ya. Memangnya si Presiden Amerika yang sekarang Donald Trump ini orang politisi sebelumnya? Enggak juga, dia nggak pernah masuk partai politik. Tapi dia begitu dia berhasil dan menonjol di bidang bisnis dan juga dunia entertain gitu ya, dia diambil dan dia dicari oleh orang. Jadi Purbaya jangan tergoda partai politik dulu. Nggak usah. Nanti itu otomatis partai politik akan cari dia kalau dia berhasil, ya kan? Yang ketiga, ini penting juga ya. Penting juga Pak Purbaya ini katakanlah membangun tim yang kuat. Saya tidak mengatakan bahwa tim sekarang itu tidak kuat ya di Kementerian Keuangan, tapi mungkin perlu penyegaran juga yang bisa mengikuti alur dia gitu loh. Itu saya kira itu. Baik, Pak Gaban, masih ada tambahan? Iya, saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa Menteri Keuangan itu bertanggung jawab terhadap masalah fiskal, ya, penerimaan negara. Nah, oleh karena itu inovasi menggerakkan semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi rakyat melalui dana yang diinjeksi ke dalam bank itu tidak melulu, ya. Tidak melulu bertumpu pada sistem interest, ya, tapi perlu inovasi baru yang lebih ekonomis, lebih mendorong partisipasi masyarakat, apakah dengan mendorong penerimaan negara bukan pajak. Ini saya kira perlu perlu digerakkan mulai dari hulu sampai ke hilir sehingga penerimaan negara itu ada alternatif lain. Ya, kita harus belajar dari banyak negara yang semua pajak. Saya teringat beberapa minggu sebelum Rizal Ramli meninggal, ya, dia tuh mengundang saya ke rumahnya ngomong berdua. Nah, kami berdiskusi bahwa terlalu berat beban rakyat itu kalau terus pajak. Nah, bila perlu dia bilang nanti ke depan itu pajak ini kita turunkan supaya daya beli masyarakat itu bisa meningkat dan dengan bergeraknya daya beli masyarakat itu meningkatkan produksi. Itu bahasa dia beberapa minggu sebelum dia meninggal. Nah, saya pikir kalau ada pemikiran jangan tidak menaikkan pajak dan sebagainya, perlu ada inovasi menggerakkan penerimaan negara bukan pajak yang lebih agresif. Gitu. Baik, terima kasih Pak Gaban, Prof, Bang Joni. Kita tunggu juga langkah-langkah berikutnya dari pemerintah ini. Tidak hanya langkah LBP, langkah berani Purbaya, tapi langkah berani pemerintah. Pemirsa, nantikan telah menarik lainnya seputar perkembangan
ekonomi, hukum, dan politik di tanah air hanya di Jurnal Politik TV, media merdeka mencerahkan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Merdeka, Allahu Akbar. Allahu Akbar.